Lanjut ke next slide. Oke, nah sesi hari ini aku akan menemani teman-teman sampai sini karena selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak moderator kita yaitu Dr. Ayunda Dewi Jayanti, bagian dari kajian strategi PPI Belanda dan staf ilmu kesehatan masyarakat kedokteran pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan sekarang sedang menempuh studi di Vrije Universiteit Amsterdam, Master Student in International Public Health and Health Policy, sedang ongoing dan sebelumnya medical doctor di Universitas Gajah Mada gitu. Oke, baik, silahkan Mbak Yunda untuk dilanjut sesinya. The stage is yours. Ya, terima kasih banyak Lita selaku MC. Saya Ayunda yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Jadi, seperti disampaikan tadi oleh Mas Tommy, rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 yang pada dengan agenda mencapai puncaknya di 15-16 November 2022 lalu. 2022 lalu. Dalam hal kesehatan, negara-negara G20 telah membahas ancaman krisis kesehatan global, di mana penguatan arsitektur kesehatan global menjadi fokus utama. Diteruskan menjadi 3 isu prioritas, yaitu pembangunan sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, pengembangan pusat studi, serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respon terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Saat ini telah menginjak 7 bulan semenjak deklarasi KTT G20 di Bali. Lantas, bagaimanakah tindak lanjut implementasi G20 di sektor kesehatan? Nah, hari ini kita beruntung karena telah hadir 2 narasumber yang pakar di bidangnya. Beliau berdua, langsung saja mungkin slide. Yang pertama adalah Ibu Dwi Puspasari, SKM MSc. Akrab disapa Bu Puspa. Ya, beliau adalah Deputy Director for Multilateral Cooperation Policy on Health at the Center for Global Health and Health Technology Policy. Beliau bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan pengalaman yang cukup beragam juga, dan beliau merupakan lulusan dari Bachelor's Degree Public Health di UI. Kemudian beliau juga mengambil course di Griffith University dan juga Master of Science Health System and Policy Making di KIT Royal Tropical Institute. Ya, yang kedua pemateri kita adalah Kak Olivia Herlinda. Boleh slide-nya? Ya, Bachelor Pharmacy MSc. Beliau adalah Chief Research and Policy di Center for Indonesian Strategic Development Initiative or CISD. Nah, beliau saat ini selain di CISD dengan riwayat sebagai bachelor's degree di Clinical Community Pharmacy di ITB, kemudian master's degree-nya di International Public Health, International Health, Rupert Karl Universität Heidelberg, dan juga saat ini beliau ongoing doctorate in Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Saya izin menyapa terlebih dahulu Ibu Puspa dan Kak Olive, mungkin bisa saya hai dulu. Selamat malam Mbak Ayunda dan juga Mbak Olivia dan juga dari teman-teman PPI Belanda dan para peserta yang hadir di ruang Zoom ini. Eh, Tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Ayunda, jadi saya dibilang say hi. Hai-nya gimana dong Mbak? Gini, hai ya, hai gitu kan. Karena udah malam dan malam minggu pula gitu ya di Ya, Bu. sini. Ya, Ini terima kasih Mbak. terima kasih banyak Bu Puspa. Ini vibes-nya memang pemuda-pemuda ya Bu ya. Jadi lebih ini Bu ya, lebih akrab ya Bu. Terima Ya, kasih Bu. karena teman-teman kami juga banyak yang masih muda-muda, jadi saya ikut terbawa menjadi lebih muda begitu. Ya Bu ya. Transformasi kesehatan nanti akan dibahas lebih lanjut nih oleh Bu Puspa. Mungkin untuk Kak Olive, apakah bisa menyapa terlebih dahulu? Sudah tersambung ya Kak Olive? Ya, halo Ayunda, teman-teman semua, Bu Puspa juga, salam kenal. Selamat siang dan selamat malam. Iya, terima kasih Kak Olive. Baik, untuk materi pertama ini pasti sudah nggak sabar, jadi terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktunya, energinya untuk hadir. Ibu Puspa, selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan, akan menjadi perwakilan pemangku kebijakan yang akan membahas bagaimana sih kira-kira implementasi G20 ini dari kacamata Kemenkes dan kira-kira bagaimana peluang ke depannya. Untuk Bu Puspa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayunda. Izin saya mulai presentasi.
Ini paparan yang disiapkan sama Mbak Mia dan tim dari tim G20 di Pusja KGTK. Saya akan membawakan mengenai tindak lanjut presidensi G20 Indonesia di bidang kesehatan. Silakan lanjut. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui tadi Mbak Yunda sudah memberikan background information. Jadi di tahun 2022 Indonesia sebagai presidensi G20 itu telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan G20 di Health Working Group di Indonesia. Itu yang pertama kita tahu dilaksanakan di bulan Maret di Yogyakarta, mengambil isu prioritas kedua terkait dengan harmonizing Global Health Protocol Standards. Setelah pertemuan Health Working Group itu dirangkai dengan side event, side event terkait dengan tuberkulosis. Kemudian di bulan Juni kita memiliki 3 event, yaitu Second Health Working Group yang membahas prioritas isu 1 terkait dengan building Global Health Resilience di Lombok, dilanjutkan dengan side event terkait dengan One Health. Nah, di bulan Juni juga di akhir bulan kita melakukan pertemuan First Health Ministers Meeting yang digabungkan dengan Joint Finance and Health Ministers Meeting. Kemudian di bulan Agustus kami menyelenggarakan Third Health Working Group yang ketiga, di mana membahas mengenai Expanding Manufacturing and Research Hub for Pandemic PPR. Ini dilakukan di Bali, kemudian dirangkaikan dengan pertemuan side event terkait dengan AMR atau Antimicrobial Resistance. Lanjut. Jadi di dalam rangkaian kegiatan di Health Working Group, kita mengetahui adanya juga menyelenggarakan 2 kali Health Ministers Meeting, tadi di bulan Juni, kemudian di bulan Oktober kami menyelenggarakan juga Health Ministers Meeting yang kedua. Kemudian setelah itu kita menyelenggarakan pertemuan Joint Finance Health Ministers Meeting yang kedua juga, mendekati dengan pertemuan Leader Summit, di mana di antara pertemuan Second Joint Finance dan juga Leader Summit, kami menyelenggarakan pertemuan untuk launching the Pandemic Fund. Ini nanti merupakan salah satu concrete deliverables dari isu prioritas yang nomor 2. Silakan lanjut. Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa di dalam Health Ministers Meeting ini kita mendapatkan suatu deliverables bukan berupa deklarasi, namun berupa chair summary. Mungkin di pertemuan yang sebelumnya kita mengetahui bahwa di working group itu hampir semua working group baik health maupun environment, kemudian juga trade itu tidak menghasilkan deklarasi. Namun kami menghasilkan chair summary dengan 4 dokumen teknis, yaitu terkait dengan Health Ministers Action, kemudian juga ada One Health Policy Brief. Kami juga ada call to action on financing TB response dan call to action for antimicrobial resistance. Kemudian di G20 Joint Finance Health Ministers Meeting yang diselenggarakan di bulan Oktober menjelang Leader Summit, kami menghasilkan chair summary juga dengan 2 bagian utama, yaitu terkait dengan konteks global dan yang kedua terkait dengan perjanjian terkait mengenai deliverable konkret dan rencana tindak lanjut. Silakan lanjut. Dan secara global kita tahu bahwa hasil-hasil di dalam chair summary dan juga Bali G20 Bali Declaration dan Joint Finance and Health Ministers Meeting chair summary, kita menghasilkan 3 deliverables terkait dengan isu-isu masing-masing yang kita angkat. Pertama terkait dengan building global health system resilience, yaitu pembentukan pandemic fund. Di sini kita tadi sampaikan bahwa pada tanggal 12 Juni itu ada peluncuran pandemic fund untuk kesiapan sebagai bentuk kesiapan pencegahan, kesiapsiagaan dan respon pandemi dengan 24 donor yang telah berkomitmen
menyumbangkan sejumlah dananya yang saat ini terkumpul sekitar 1,66 miliar. Kemudian hasil dari isu yang pertama ini juga melanjutkan kolaborasi di sektor keuangan dan ke sektor kesehatan melalui Joint Finance dan Health Task Force. Tindak lanjut dari hasil yang ditulis di dalam deklarasi maupun di chair summary saat ini telah ada first call proposal untuk pandemic fund yang kemarin ditutup pada tanggal 19 Mei 2023. Kemudian Indonesia saat ini duduk sebagai anggota governing board pandemic fund, di mana chairs dari board pandemic fund ini adalah mantan Menteri Keuangan yaitu Pak Khatib Basri. Indonesia bergabung dengan konstituen dari UAE dan India sebagai prinsipal dari sovereign board member. Selain itu juga tindak lanjut dari deliverables dari isu pertama satu ini, Indonesia dan Italia sebagai co-chair di Joint Finance and Health Task Force di bawah presidensi India, kemudian juga pada pembahasan pandemic treaty ataupun pandemic accord, isu pembiayaan pandemic PPR juga turut dibahas di dalam diskusi di pandemic treaty ini. Lanjut. Ya, jadi di dalam isu building global health system resilience, selain tadi pembentukan pandemic fund, deliverables ada dua deliverables yang lain, yaitu pembentukan struktur yang lebih permanen untuk mekanisme mobilisasi sumber daya kesehatan esensial. Di sini hasilnya adalah penyelesaian dari evaluasi eksternal ACTA, di mana ACTA ini menjadi basis kelanjutan untuk diskusi pada presidensi G20 India mengenai mobilisasi sumber daya vaksin, terapeutik, dan diagnostik. Sedangkan tindak lanjutnya dalam presidensi G20 India, India mengangkat isu ini sebagai prioritas mereka yang kedua, dengan tema Strengthening Cooperation in Pharmaceutical Sector with Focus on Availability and Access to Safe, Effective, Quality, and Affordable Medical Countermeasure atau VTD. Di dalam presidensi G20 India ini mereka menawarkan atau mempropose adanya suatu framework yaitu MCM, Medical Countermeasures, di mana ini merupakan salah satu kelanjutan dari hasil evaluasi dari eksternal ACTA. Kemudian terkait dengan deliverables isu satu ini yang terkait dengan dukungan terhadap platform pertukaran data terkait dengan patogen yang menjadi potensi pandemi ataupun ancaman kesehatan ke depan. Hasilnya di mana negara G20 menyepakati pentingnya melakukan data sharing surveillance, terutama genomik pada platform yang interoperable, sebagai bagian dari PPR pandemi. Kemudian juga melakukan genomic surveillance pada data COVID dan patogen lain yang berpotensi pandemi. Tindak lanjutnya dari isu ini, kita memperkuat implementasi surveillance genomik pada skala nasional sebagai bentuk komitmen global. Silakan dilanjut. Dan untuk deliverables isu yang kedua terkait dengan harmonisasi protokol kesehatan global, di sini hasilnya adalah interoperabilitas sistem sertifikat kesehatan untuk perjalanan internasional. Tindak lanjut dari hasil deliverables ini telah dilakukan pilot project Connectathon, yaitu integration testing yang telah dilaksanakan untuk uji coba interoperabilitas public key secara otomatis. Kemudian di sini juga Indonesia memasukkan klausul digital sertifikat kesehatan pada proses amandemen IHR 2005 atau di amandemen Working Group IHR. Kemudian bersama WHO, Indonesia juga mengimplementasi protokol Federal Public Trust Directory di Q1 di 2023. Untuk deliverables di isu ketiga, di sini kita menghasilkan adanya sharing teknologi, pengetahuan dan data untuk vaksin, terapeutik, dan diagnostik. Kemudian adanya juga kesepakatan analisis kesenjangan dan pemetaan VTD.
Kemudian 7 negara juga mendukung untuk pembuatan jejaring penelitian dan manufaktur VTD serta mendukung percepatan pengembangan VTD dari 300 hari menjadi 100 hari. Tindak lanjutnya adalah telah diselesaikannya kajian literatur yang menjadi dasar kepada presidensi India dalam mendukung Medical Countermeasure Framework. Kemudian juga telah terbentuk Global End-to-End Medical Countermeasure Coordination Platform, di mana jejaring R&D dan manufacturing ini di dalam berbagai forum termasuk G20 India dan juga G7. Lanjut. Secara nasional, implementasi dari G20 ini dimasukkan ke dalam transformasi kesehatan. Kita sebagaimana diketahui bahwa Indonesia, Kementerian Kesehatan memiliki reformasi kesehatan, sistem kesehatan dengan 6 pilar yang mendukung dari transformasi kesehatan tersebut, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, kemudian transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan juga transformasi teknologi kesehatan dengan fokus teknologi informasi dan bioteknologi. Silakan lanjut. Untuk transformasi layanan primer, silakan lanjut. Ini ada revitalisasi untuk struktur layanan dan jejaring layanan kesehatan primer dan juga laboratorium kesehatan masyarakat. Di sini kita ketahui bahwa telah adanya reformasi untuk layanan kesehatan primer, di mana telah dibuat ataupun telah disusun untuk tier-tier dari layanan kesehatan primer. Dan juga di tiap layanan kesehatan primer itu didukung adanya laboratorium kesehatan masyarakat yang dimana di sini merujuk pada guidance dari WHO. Lanjut. 3 program utama untuk penguatan upaya preventif di layanan primer yaitu pastinya saat masih imunisasi rutin, di mana kita memperluas jenis vaksin untuk anak di bawah 5 tahun dari 11 menjadi 14 jenis vaksin dengan tambahan untuk vaksin HPV, PCV, dan rotavirus. Kemudian 14 screening penyakit prioritas di setiap sasaran usia dan juga peningkatan kesehatan ibu dan anak, di mana pemeriksaan kehamilan ANC yang tadinya dari 4 kali menjadi 6 kali. Kemudian juga ada screening kanker payudara dengan USG serta screening penyakit jantung bawaan di puskesmas. Lanjut. Untuk layanan transformasi layanan rujukan, silakan dilanjut. Di sini program rumah sakit juga dikelompokkan, di mana masing-masing rumah sakit memiliki kapabilitas yang berbeda sehingga tidak tumpang tindih di antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain dengan sesuai dengan kategori yang telah dikelompokkan. Silakan lanjut. Untuk transformasi sistem ketahanan kesehatan, di sini kita lihat bahwa mensasar kepada kemandirian farmasi, alat kesehatan, dan respon darurat, di mana sebagai tadi kita ingin memproduksi dari 7 menjadi 14 jenis antigen untuk vaksin program dan TBC. Di sini sudah ada mapping sampai 2025 apa yang akan dicapai ataupun yang akan dituju untuk mendapatkan kemandirian farmasi, alkes, dan respon darurat. Lanjut. Nah, di sini juga di dalam transformasi sistem kesehatan, sistem ketahanan kesehatan, di sini juga ada tenaga cadangan untuk kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan. Jadi tenaga cadangan ini dipergunakan untuk diadakan untuk melalui institusi ataupun organisasi yang dapat diaktifkan jika terjadi krisis. Silakan lanjut. Untuk transformasi pembiayaan kesehatan, kita mengacu kepada National Health Account, kemudian juga ada HTA, kemudian Annual Review Tarif untuk JKN, dan konsolidasi pembiayaan kesehatan. Lanjut, untuk transformasi di sumber daya kesehatan, di sini kita memfokuskan pada peningkatan kuota mahasiswa, di mana
di sini juga meningkatkan untuk beasiswa dan pemenuhan kebutuhan spesialis hingga 3-4 kali lipat. Dilanjut. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Kementerian Kesehatan menyiapkan untuk beasiswa pendidikan kepada tenaga kesehatan bekerja sama dengan LPDP. Silakan lanjut. Dan untuk transformasi kesehatan, transformasi teknologi kesehatan yang memfokuskan kepada teknologi informasi dan juga bioteknologi, di sini kita lihat bahwa platform Satu Sehat telah diintegrasikan di seluruh Fasiankes yang ada, di mana hingga 2023 sudah terintegrasi 9.422 Fasiankes dari sekitar 10.000 Fasiankes yang ada di seluruh Indonesia. Silakan lanjut. Selain digital teknologi, di sini juga Kementerian Kesehatan mengembangkan bioteknologi, terutama untuk genomic sequencing, dalam rangka untuk precision medicine, yang dimana saat ini melalui biomarker analysis, kita ingin melihat bahwa tiap personal pasien itu ditreatment sesuai dengan penyakitnya. Sepertinya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ayunda, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ini pemaparan yang holistik dan komprehensif kayak lari-lari ya, Ibu. Mohon maaf karena keterbatasan waktunya. Iya, Baik. soalnya tadi kayaknya ada beeping tinggal 7 menit, 3 menit gitu. Jadi saya tadi buru-buru. Iya, Ibu. Tapi memang ini suatu rangkuman kegiatan yang sudah bertahun-tahun ya, Bu, sudah dipersiapkan kemudian disampaikan dalam waktu yang terbatas. Terima kasih sebelumnya, Bu Puspa. Teman-teman, jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom chat box atau bisa disimpan untuk di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ibu kembali atas paparannya. Selanjutnya adalah paparan dari Kak Olivia. Beliau adalah selaku Chief Research Policy di CISDI. Nah, kita akan lihat bagaimana perspektif dari organisasi non-profit atau juga non-governmental organization ini memajukan pembangunan sektor kesehatan yang berperan aktif dalam perencanaan strategis, intervensi kesehatan masyarakat, dan juga riset advokasi. Untuk itu, lebih lanjut kita simak langsung saja Kak Olivia. Baik, sebentar. Oh iya, saya nggak bisa screen share. Mungkin bisa Oke, tolong. Oke, sebentar. Mungkin bisa Oh dibantu iya, teman-teman. sudah. Sudah Baik. bisa nih. Oke. Baik. Sebentar. Sebentar, saya coba full screen. Iya, Kak. Kelihatan nggak ya full screen-nya? Kelihatan. Oke, baik. Ya, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Olivia. Mungkin saya akan share sedikit ya tentang tidak hanya mungkin kegiatan CISDI, tapi mungkin beberapa hal yang bisa kita em, apa ya kita expect gitu untuk beberapa bulan dan tahun ke depan yang bisa dilakukan juga em, dan diobservasi ya oleh teman-teman yang mungkin masih belajar dan juga em, masih bergerak di akan apa ya ada mungkin ada kajian atau ada kegiatan-kegiatan di isu ini gitu. Jadi mungkin sedikit soal CISDI. CISDI merupakan organisasi masyarakat sipil, kita non-profit, dan kita sebenarnya banyak mengerjakan isu, fokus isunya sebenarnya di primary healthcare, di puskesmas. Kita ada program-program di lapangan, melakukan pendampingan di puskesmas. Kemudian selain itu kita juga melakukan banyak riset dan juga kajian kebijakan selama isu pandemi kemarin juga banyak bergerak juga di apa di diskusi kesehatan global dengan mitra kami di global juga gitu. Jadi mungkin beberapa apa ya um, gambaran gitu tentang CISDI. Ya, saya next dulu. Ya,
Jadi tadi sudah disebutkan juga sudah dipaparkan ya sama Bu Puspa gitu tentang prioritas Indonesia dan juga apa yang sudah dilakukan. Capaian utama memang tadi dikatakan di Pandemic Fund dan kemudian yang lainnya sudah ada tindak lanjut ya. Jadi apresiasi tentunya untuk Kemenkes punya komitmen untuk bisa melanjutkan apakah di presidensi yang di India ataupun sebenarnya di tingkat nasional juga sudah banyak perkembangan ya sebenarnya. Ya, Cisti sendiri sebenarnya em, mungkin kalau di apa ya dalam lingkup aktor G20 sendiri sebenarnya kemarin engagement grupnya cukup banyak ya. Ada kurang lebih 9 atau 10 saya lupa. Cuma ini beberapa yang ada paling nggak di media yang cukup cukup muncul gitu dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh engagement group ini. Ada C20, Civil Society, terus kemudian ada T20 itu lebih ke think tank ya, kemudian ada S20 Science dan sebagainya. Cici sendiri kemarin kita ikut di C20 dan T20 apa untuk engagement groupnya, di mana engagement group ini memang memberikan masukan kepada pemerintah terkait isu-isu prioritas dan beberapa isu lainnya yang mungkin belum ke cover tapi dirasa penting untuk bisa paling tidak disampaikan di summit ya terakhir seperti itu. Kemudian di peta aktor sebelah kanan ini peta aktor sebenarnya kesehatan global ya. Ini juga sebenarnya sudah sangat banyak gitu. Jadi um, di apa dari berbagai sektor dan aktor dari pemerintah, filantropi, CSO dan sebagainya gitu dan apa jadi sebenarnya banyak sekali yang terlibat ya. Dan kalau dalam lingkup G20 akhirnya masuk ke beberapa engagement group yang di sebelah sini gitu. Dan di kemarin C20 sendiri juga sebenarnya bukan hanya di level nasional tapi juga di level internasional kita juga um, banyak bekerja sama dan diskusi ya dengan mitra-mitra dan CSO lain di tingkat internasional. Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau bisa beberapa hal yang apa pembelajaran dari pandemi dan juga kemudian kondisi em, apa dan kepemimpinan Indonesia ya di tingkat global sebenarnya kita melihat bahwa memang dibutuhkan sekali multilateralisme yang kuat, global solidarity dan kemarin kemarin kita lihat dengan adanya pandemic fund kita juga melihat bahwa sektor kesehatan dan finance ini juga sangat penting gitu. Dan apa pentingnya ada enabling environment untuk itu. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Puspa gitu apa yang sudah dilakukan sebenarnya untuk selanjutnya gitu yang dilanjutkan dan yang tidak dari prioritas tersebut. Dan sebenarnya Cisti juga kita terlibat apa beberapa diskusi untuk persiapan um, political declaration paling tidak bersama mitra kami di tingkat global. Jadi mungkin beberapa hal yang akan tadi Bu Puspa sebutkan soal pandemic treaty. Jadi beberapa hal mungkin di tingkat global yang sedang hangat gitu didiskusikan dalam mungkin targetnya ada yang 2024, ada yang tahun ini gitu. Um, apa terutama sebenarnya payung topiknya adalah soal pandemi ya gitu. Jadi ada UN HLM Political Declaration untuk September tahun ini, kemudian ada revisi International Health Regulations. Mungkin bagi teman-teman yang kuliahnya International Health ini um, satu satu fakta yang penting yang jadi basis gitu dan instrumen yang sebenarnya digunakan cukup familiar lah dengan instrumen ini gitu. Kemudian ada Pandemic Accord atau treaty ya. Jadi sedikit mungkin penjelasan sedikit soal UN High Level Meeting Political Declaration ini akan di September 2023. Jadi akan ada 3 isu penting high level meetingnya terkait kesehatan, ada universal health coverage, pandemic preparedness, prevention, preparedness and response, dan TB gitu. Nah, di sini bentuknya hanya outputnya sebenarnya lebih ke political declaration, jadi non-legally binding, terus lebih ke ekspresi komitmen politik dari political leaders di
nanti gitu. Tapi tetap tetap penting dan sebenarnya sekarang sudah dalam tahap kemarin CISD terlibat di multi stakeholder hearing-nya juga. Kemudian sebenarnya juga memberikan masukan ya, tapi sebenarnya lebih ke tingkat globalnya karena sebenarnya kami belum sempat melakukan engagement juga sebenarnya dengan Kemenkes gitu untuk apa sih sebenarnya posisi politiknya untuk isu-isu tersebut gitu. Jadi masih yang kami lakukan masih masih ada working group di level global dengan Pandemic Action Network. Itu ada beberapa diskusi mengenai masukan soal deklarasi politiknya, terutama terkait pandemi. Ya, kemudian apa pandemic treaty sendiri ini diharapkan nanti ada legally binding, ini belum karena masih draft ya. Nanti Bu Puspa mungkin bisa cerita lebih banyak soal ini prosesnya seperti apa. Namun memang isinya akan sangat penting masih dalam proses negosiasi. Apa akan ada banyak isu terkait pandemi yang diatur di situ, terutama masih banyak diskusi soal nanti mekanisme pemantauan akuntabilitasnya seperti apa, kemudian pembiayaannya bagaimana dan sebagainya. Jadi ini targetnya selesai tahun 2024. CISD sendiri tidak terlibat ya, tidak banyak terlibat di sini karena memang kebanyakan diskusinya di level member states, berarti yang bisa dilakukan oleh CSO dan termasuk CISD itu lebih ke engagement ke pemerintah ya, tapi itu belum kami lakukan gitu untuk isu ini. Jadi memang lebih baik diskusinya di tingkat global. Kemudian ada juga revisi International Health Regulation tadi seperti yang saya bilang bahwa ini existing WHO instrument yang sudah ada sebenarnya dari 2005, kemudian ada beberapa revisi terakhir tahun 2014 memuat banyak komponen terutama sebenarnya tentang sistem kesehatan nasional yang kuat untuk menghadapi outbreak, pandemi, endemi dan sebagainya itu seperti apa. Jadi ada beberapa komponen penting di situ yang diatur. Ini juga negosiasi masih berlangsung ya untuk amandemennya dan ada kurang lebih 300 usulan perubahan gitu. Jadi diskusinya masih cukup panjang dan ini juga terjadi di level member states ya. Begitu. Tapi CSO bisa memberikan masukan lewat negara masing-masing. Ya, kemudian mungkin satu juga yang CISD mungkin terlibat cukup aktif di sini di engagement group untuk CSO-nya. Jadi tadi sudah disebutkan untuk salah satu capaian dari G20 Presidensi Indonesia itu kan Pandemic Fund yang diluncurkan di November tahun lalu. Ini CISD bersama dengan mitra kami Pandemic Action Network kita memang mengadvokasikan untuk adanya kursi untuk organisasi masyarakat sipil di governing board. Dan itu akhirnya tahun lalu memang kejadian ya. Ada 2 kursi untuk organisasi masyarakat sipil. Itu untuk satu representatif dari Global North, terus satu lagi untuk Global South gitu. Jadi ini adalah satu hal yang kami upayakan bersama sih dengan mitra kami tingkat global dan akhirnya bisa diterima dan sudah dijalankan ya sekarang. Kami masih aktif untuk adanya meeting bulanan town hall gitu. Kalau teman-teman ada yang tertarik nanti bisa saya share juga town hall bulanan dengan para board member dari CSO untuk memberitahukan progres gitu apa saja yang terjadi dan karena kemarin juga ada call for proposal buat pandemic fund itu biasanya ada update seperti apa itu dipaparkan di town hall. Kemudian dan diskusi-diskusi kayak CSO engagement mechanism seperti apa, kemudian konstituennya bagaimana dan sebagainya. Dan sebenarnya kebetulan juga si CEO CISD juga menjabat sebagai alternate member ya untuk CSO Global South gitu. Jadi ini adalah salah satu yang juga kami cukup aktif terlibat sih. Ya, kemudian sebenarnya untuk secara umum gitu, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh CSO ya untuk tadi menindaklanjuti sebenarnya isu-isu tadi kesehatan global, kemudian habis post G20 kepemimpinan Indonesia kelanjutannya seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh CSO itu sebenarnya
ya sejauh ini sebenarnya beberapa ide dan apa yang juga dilakukan CISDI gitu. Selain memang beberapa kegiatan rutin untuk program, kemudian kajian dan riset dan sebagainya juga sebenarnya secara umum hal yang bisa dilakukan memang tadi ya melakukan engagement sebenarnya dengan pemerintah untuk bisa memberikan masukan tadi dan terlibat secara aktif untuk memberikan masukan-masukan ke dalam dokumen-dokumen penting tadi yang sudah saya sebutkan yang sebenarnya punya potensi untuk perbaikan dan isinya bisa lebih baik ya bisa merefleksikan kebutuhan dan perspektif penting dari komunitas dan kelompok rentan. Kemudian ya pentingnya juga partisipasi masyarakat sipil, bagaimana juga mengadvokasikan pentingnya ada mekanisme khusus dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan juga segala proses dari desain maupun sampai ke evaluasi itu ada pelibatannya. Kemudian juga pentingnya sebenarnya akuntabilitas sosial ya di antara masyarakat sipil sendiri juga bagaimana bisa menciptakan mekanisme tersebut untuk mengawal kebijakan program pemerintah secara aktif dan ya mungkin salah satu juga pentingnya peran dari masyarakat sipil juga adalah community outreach-nya ya penjangkauan dan pendampingan kelompok-kelompok yang memang rentan dan marginal yang tidak seringkali juga tidak terjangkau oleh pemerintah. Ya, begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Olive. Sebuah perspektif dari sisi komunitas dan juga organisasi non-profit yang mungkin memberikan perspektif baru ya untuk teman-teman kita sebagai akademisi dan juga mungkin sebagai intelektual muda bahwa ada peluang-peluang kolaborasi di sini. Nah, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang mau bertanya langsung atau mungkin mau melalui chat box, dipersilahkan. Ya, baik. Mungkin sambil menunggu, mungkin beli saya ke Bu Puspa dulu ya, Bu. Tadi disampaikan memang ini sangat hubungan yang multilateral. Kemudian kita juga tahu bahwa ternyata banyak, oh maaf, ini ada satu pertanyaan langsung aja ya mungkin. Mungkin Mas Alfarobi dulu. Silakan, Mas. Oke, selamat malam Bu Puspa, Mbak Olive. Jadi tadi kalau tidak yang ingin saya tanyakan, tadi kan di tindak lanjut di pandemic fund itu ada masalah first call for proposal ya. Jadi di situ sejauh ini tuh yang berhak dalam mengajukan proposal tersebut dari pihak mana saja. Lalu sebenarnya ekspektasi yang ingin didapat dari proposal tersebut itu kegiatan apa yang dalam pencegahan dari pandemik tersebut. Lalu ada satu lagi, kalau tidak salah di pandemic fund itu kan juga dikhususkan untuk surveillance penyakit. Jadi untuk mencegah terjadinya pandemi gitu kan. Dan tadi dibahas ada IHR, International Health Regulation, yang sebenarnya kalau tidak salah di dalamnya ada GAA. Jadi apakah di dalam atau ke depannya itu bisa dimaksimalkan? Karena GAA sendiri kan untuk untuk mengevaluasi masing-masing negara. Jadi ketika negara tersebut bagus evaluasinya kan dapat menghindarkan dari adanya potensi-potensi penyakit yang ada kayak gitu. Tapi sejauh ini saya belum mengetahui masalah tersebut. Dimohon dapat diberitahu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Robi tadi ke siapa pertanyaannya? Ditujukan Boleh ke dari kedua sisi boleh, kalau memang bisa. mungkin Bu Puspa dulu, nanti lanjutkan oleh Kak Olive, silakan. Ya, terima kasih Mas Robi. Jadi untuk first call proposal sebenar itu diperuntukkan untuk negara dan juga multi countries. Selain multi countries yang juga dapat menyampaikan proposal itu adalah dari implementing entities, di mana implementing entities tersebut itu yang sudah dikalibrasi ataupun diverifikasi oleh Pandemic Fund. Jadi Indonesia sendiri sudah mensubmit satu single proposal, itu kolaborasi Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanian. Dan tiga kementerian berkolaborasi, kemudian satu satu proposal untuk multi countries yang diusung oleh ASEAN
dan satu proposal mendukung dari implementing entities untuk regional juga. Jadi nggak multi countries tapi base-nya itu regional. Nah, di sini tidak ada batasan untuk negara itu mengirimkan proposal kepada Pandemic Fund di First Call Proposal. Hanya pertimbangannya dalam First Call Proposal ini benar tadi ada terkait dengan surveillance, kemudian juga tadi workforce. Yang satu lagi saya lupa. Jadi memang ada 3 area yang diminta untuk bisa di chip in di first call proposals, tapi tidak perlu tiga-tiganya, bisa salah satu. Dan Indonesia mensubmit kebetulan koordinator dari pembuatan first call proposal ini dari Kementerian Kesehatan waktu itu menggabungkan One Health Approach. Kemudian SDM-nya juga bukan hanya SDM kesehatan, tetapi juga SDM terkait dengan kesehatan hewan. Dan juga untuk lingkungan itu mereka berkontribusi terhadap kalau nggak salah terkait dengan kesehatan hewan di wildlife ya, yang hidup di liar, karena itu berpotensi juga spillover-nya bisa membuat suatu potensi pandemi. Dan nanti pengumumannya itu bulan Juli, tanggal 19 Juli. Kemudian budget yang sudah dialokasikan untuk first call proposal ini sekitar 300 USD dengan masih akan didiskusikan dengan board membernya, dengan Pandemic Fund board member terkait dengan penambahan dana untuk first call proposal ini. Karena dari 179 proposal, total yang diminta itu sekitar 2,1 billion itu ya untuk semua proposal. Tapi kan ini perlu di-refine oleh yang namanya TAP, yaitu Technical Advisory Panel. Ada 21 orang yang akan mereview proposal-proposal dari 179 ini. 179 proposal ini sebagian besar single country proposal, hanya sekitar 12% itu yang multi country dan hanya sekitar 7 atau 8% yang diusung oleh entities. Entities itu bisa dari ada 11 entities di first call proposal ini, termasuk WHO, FAO, World Bank, SEPI gitu ya. Terus saya lupa lagi ada beberapa. Jadi terkait dengan JEE memang jika Indonesia kan sudah melakukan JEE ya di 2017 yang pertama. Tahun ini kami merencanakan untuk melaksanakan JEE yang kedua di bulan Oktober. Kami sedang persiapan. Sebenarnya bukan hanya JEE saja yang menjadi tolak ukur dalam kesiapsiagaan ataupun respon terhadap pandemi. Kami juga ada yang namanya ESPAR dan juga ada yang namanya IR, yaitu Intra-Action Review, kemudian SPAR, kemudian JEE. Nah, JEE ini sebenarnya juga biasanya voluntary gitu ya, bukan mandatory. Tapi kalau SPAR itu dia mandatory. Kalau voluntary ini gitu ya, JEE itu ada 15 technical. Sorry, jadinya banyak ngomongnya. Jadi 15 technical area yang di-assess gitu ya. Sama dengan SPAR, hanya kalau JEE itu kan namanya Joint External Evaluation. Jadi apa yang kalau SPAR itu kita mengakses diri kita sendiri, buktinya itu tidak perlu diupload. Kalau JEE, bukti yang kita punya itu dinilai oleh orang lain atau tim dari JEE. Jadi ketika kita tahun 2017 overall score kita 63 gitu ya dari 15 technical area. Dan tahun ini ada perkembangan bahwa tidak 15 tapi 19 technical area untuk mengukur kesiapsiagaan kita terhadap respon terhadap pandemi, bukan hanya pandemi sih sebenarnya, untuk kedaruratan kesehatan. Jadi kalau kita punya nilai yang cukup baik gitu ya, sebenarnya tidak ada ngomong baik tidaknya itu
dalam bentuk angka itu nggak valid juga ya, karena satu sisi di 2017 kita dapat angka 63 itu sangat baik gitu ya bagi kita yang pada saat itu JEE itu baru diluncurkan di 2016. Indonesia jadi negara ASEAN yang pertama yang mengadakan JEE, setelah itu Thailand. Jadi pada saat itu kita udah cukup baik dalam kerjasama ataupun koordinasi di antara tingkat stakeholder. Makanya setelah JEE ada rekomendasi, nah rekomendasi itu yang menjadi dasar diimplementasikan selama kurun waktu dan menjadi baseline-nya di JEE 2023 ini. Nah, kita menghasilkan ada dokumen NAFS, yaitu National Action, saya lupa, National NAPHS gitu ya. Pokoknya National Action sekitar itulah ya. Jadi itu rekomendasinya yang sudah kita buat. Sampai tahun 2021 kita punya assessment terhadap NAPS. Setelah itu tahun 2022 kita belum ada penilaian lagi karena ada restrukturisasi dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya itu dilakukan, diassess oleh yang namanya Sekjen, tapi setelah reorganisasi belum ada unit teknis yang mengukur capaian NAPS di 2022. Sehingga kami berpendapat bahwa kita lakukan saja sekalian JEE untuk penilaian itu. Jadi kita dipaksa juga nih di kementerian untuk bisa tahu stakeholdernya siapa yang memegang unit kerja yang akan mengerjakan NAPS gitu ya untuk assessment-nya. Jadi scoring JEE baik itu tiap negara akan mempengaruhi dari proposal juga. Kalau skor JEE itu baik, artinya semua pilar-pilar yang di dalam pengukuran JEE itu tidak ada gap gitu ya, tidak ada gap atau tidak ada lagi yang harus diperbaiki. Jadi dengan nilai yang 63 ini artinya menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu yang diperbaiki nih gitu. Makanya perlu peningkatan kapasitas, kapabilitas dan dukungan dari pandemic fund ini. Jadi momen pandemic fund ini, momen pandemic fund ini dapat digunakan oleh seluruh negara. Jadi walaupun merupakan concrete deliverables-nya G20, tapi ini nggak dipakai hanya negara G20 saja. Ini open gitu ya untuk semua negara. Dan dari 179 proposal itu lebih banyak, hampir 60% itu dari negara Afrika. Jadi Afrika tidak masuk, hanya Afrika Selatan masuk dalam G20. Dan di dalam pandemic fund Afrika Selatan belum memberikan kontribusi, tapi kita menerima proposal banyak dari negara Afrika. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya pandemic fund ini bisa alternatif pembiayaan gitu ya, untuk mempersiapkan negara ataupun negara-negara regional itu untuk kesiapsiagaan pandemi. Namun tadi seperti Mbak Olivia sampaikan, dalam beberapa negosiasi tadi disebutkan ada pandemic accord ataupun kita bilang pandemic treaty, pandemic fund itu tidak kurang diterima oleh African Union gitu ya, atau grup Afrika, dikarenakan mereka merasa bahwa G20 pandemic fund itu hasil dari G20 dan mekanisme-mekanisme untuk menjadi anggota di pandemic fund, kemudian juga pemanfaatannya masih belum dapat diterima oleh negara-negara di Afrika. Itu dan memang masih dalam on rolling. Jadi kalau teman-teman nih ya gitu ya, kalau teman-teman bisa tadi dari CSO, dari Mbak Olivia dan tim, karena Bu Diah kan jadi masuk beberapa menjadi anggota gitu ya, baik di WHO juga beliau sangat aktif gitu ya, ketua CISD-nya, kemudian juga di dalam pandemic board juga menjadi salah satu alternate gitu ya. Jadi perkembangan ini ke pihak CSO dapat akses gitu ya.
dapat akses untuk berkontribusi atau memberikan pendapat di dalam bagaimana how to use atau uh, bagaimana pandemic fund ini juga dapat dirasakan oleh CSO gitu ya. Jadi ini yang masih dalam pembahasan juga bagaimana mekanisme nanti penyaluran dana dari pandemic fund ini untuk dapat dimanfaatkan bukan hanya dari kementerian tetapi juga dapat dimanfaatkan hingga ke masyarakat. Itu Mbak Ayunda dan juga Mas Robi. Baik, terima kasih Bu Puspa. Mungkin ini sedikit konfirmasi, memang Kak Olive ada rencana untuk ini ya, lebih awal, tapi mungkin boleh dijawab sedikit mungkin Kak. Iya, menambahkan sedikit saja tadi soal pandemic fund ya. Sebenarnya memang tadi betul bahwa itu yang bisa mendaftar itu negara gitu, jadi country proposal ya. Namun memang sebenarnya dalam ketentuannya salah satunya adalah harus bisa melibatkan CSO dalam penyusunan proposal gitu. Namun memang kami di global pun banyak dapat laporan bahwa memang itu yang tidak banyak terjadi ya. Karena mungkin waktunya pendek gitu untuk penyusunan proposal dan sebagainya. Jadi engagementnya antara kalau hanya superficial atau tidak sama sekali gitu. Jadi sebenarnya salah satu ketentuan gitu sih untuk penyusunan proposal. Namun memang untuk first call for proposal ini belum terlalu ini ya, meskipun emang jadinya karena aksesnya hanya di country, maka sebenarnya pelibatan beberapa aktor untuk proposalnya itu harusnya dilakukan seperti itu. Itu aja tambahan saya. Sekaligus saya izin udah harus pergi lagi. Jadi terima kasih banyak atas diskusinya Bu Puspa, Mbak Yunda dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Kak Olive atas kesediaan Baik, waktunya. terima kasih Mbak. Oke Bu Puspa, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Anadi. Mas Anadi mungkin mau menyampaikan langsung atau saya bacakan? Boleh sama aja sih Mbak. Eh, ya, iya ya Bu Puspa, makasih atas kesempatannya. Mbak Ayunda juga. Jadi saya ingin bertanya Bu, mengenai tadi kan dijelaskan soal transformasi sistem kesehatan nasional gitu. Sementara baru-baru ini kan kita baru dengar berita gitu bahwa ada penghapusan mandatory spending 5-40% gitu di RUU kesehatan yang baru gitu. Nah, bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan bisa memastikan mencapai target-target yang diinginkan gitu. Karena banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang saat ini masih ada di Indonesia. Dan kalau boleh spesifik, misalkan kayak masalah stunting, misalkan itu masih sangat tinggi, termasuk di provinsi asal saya di Kalsel itu 25%, artinya 1 dari 4 anak itu kan terindikasi stunting gitu, bermasalah tumbuh kembangnya gitu. Bagaimana dengan resource yang terbatas, Kementerian Kesehatan bisa memastikan bahwa program-programnya bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Anadi. Poinnya tentang stunting, kemudian tentang APBN, dan juga dengan draft RUU yang terbaru ini. Iya, masih panas ya Bu Puspa. Dan tersenyum ya Bu Puspa, silakan Bu. Iya, makasih Mas Anabi. Ini heavy ya. Kalau ngomong stunting, kita tahu bahwa bukan hanya Kementerian Kesehatan jadi kementerian penjurunya gitu ya, atau kementerian yang melakukan intervensi terhadap stunting ini. Jadi memang di bawah Bappenas, maaf. Jadi kalau di bawah Bappenas kita termasuk ada beberapa program yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, namun tidak semuanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Jadi stunting juga menjadi tanggung jawab dari Kementerian Menek PUPR, kemudian juga menjadi Kemensos, kemudian jadi Kemenek PP gitu ya. Jadi yang ngurusin stunting ini banyak. Namun memang karena efeknya itu terhadap kesehatan, sepertinya seolah-olah Kementerian Kesehatan yang harus menanggung semua gitu ya. Tapi sebenarnya stunting ini masalah bersama gitu. Jadi bukan hanya dari Kementerian Kesehatan, juga termasuk pemerintah daerah. Dari segi APBN memang sekarang lagi hangat-hangatnya memang Mbak gitu. Kita semua juga lagi pusing banget. Jadi RUU ini seperti RUU Cipta Karya ya gitu ya, yang tenaga kerja pasti nantinya akan banyak pro dan kontra karena yang existing ada yang dihilangkan, direvisi, digabung,
Tapi ini semua jadi diharapkan menjadi lebih singkat dan lebih concise ya, dan juga tidak overlapping ke depannya. Makanya on rolling di Kementerian Kesehatan mempersiapkan dan berdiskusi juga dengan para ahli, terutama juga kepada pakar-pakar hukum gitu ya, terhadap aturan-aturan atau regulasi yang sudah ada dan dampaknya kepada masyarakat. Sekarang masih dalam, kalau nggak salah, dalam 1 atau 2 bulan kemarin sudah public hearing, banyak pasal yang pro kontra. Sekarang juga masih ongoing gitu ya. Tapi kami sangat menghargai semua masukan pastinya ya. Ada beberapa channel yang dibuka untuk memberikan aspirasi dari bukan hanya dari akademisi tapi dari masyarakat sendiri dan organisasi profesional untuk memberikan masukan terhadap terhadap RUU yang sedang dibahas. Nah, terhadap yang 5% dihapus, pastinya ada upaya berimbang untuk tidak semuanya pendanaan itu ada di pusat, termasuk untuk di APBD. Makanya dana APBN itu ada yang di APBD-kan, kita bilang, saya lupa namanya, dekon, dana dekon gitu ya, dana dekonsentrasi, tapi memang pemanfaatan dana dekon ini harus ada di dalam SPM gitu, atau ada aturan SPM atau standar pelayanan minimal. Nah, ini yang nantinya akan direvisi oleh Kementerian Kesehatan dalam penggunaan dana dekon ini, apa menu-menu ataupun rambu-rambu apa saja yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, terutama untuk penanganan stunting. Dan juga kita ketahui bahwa stunting ini juga banyak dapat perhatian khusus dari Pak Presiden Jokowi, sehingga pastinya Kementerian Kesehatan tidak melakukan sendiri. Jadi memang sekarang dana-dana program itu lebih banyak didorong untuk dilakukan di daerah dan langsung ke masyarakat melalui dana-dana dekon tersebut. Dana yang ada di pusat itu hanya untuk pembuatan kebijakan ataupun untuk penyiapan program-program inovasi, dan juga untuk mendorong untuk dana tambahan atau dana cadangan jika memang di suatu provinsi ataupun kabupaten itu tidak memiliki anggaran cukup atau terjadi kegawat daruratan kesehatan. Karena kita tahu bahwa kepala daerah itu agak enggan kalau memang mendeklar bahwa daerahnya terjadi suatu KLB gitu ya, atau kegawat daruratan kesehatan, karena dengan mendeklar itu sebenarnya bisa menggerakkan atau bisa memanfaatkan atau menggunakan dana KLB yang ada di tingkat pusat. Namun kita ketahui bahwa ada efeknya gitu ya ketika mendeklar suatu provinsi atau kabupaten kota itu menjadi gawat darurat kesehatan atau KLB. Itu ada parameternya, sehingga kegawat daruratan kesehatan itu enggan dideklar oleh mana kepala daerah. Jadi intervensinya langsung dari pusat gitu ya, termasuk stunting gitu ya. Mungkin daerahnya lebih senang untuk nggak dibilang stunting gitu ya, di hide gitu, karena anak-anaknya ini kok baik-baik aja, karena selalu kalau kita bilang data, nah ini dia nih, data ini kan di Indonesia banyak kita harapkan untuk tidak ada lagi yang namanya manipulasi data dan dikembalikan lagi kepada di daerah untuk secara jujur merilis gitu ya data yang sebenarnya yang terjadi di daerahnya. Jadi kalau di pusat, karena sekarang sistemnya kita dari tahun 2000 sudah desentralisasi, yang hanya bisa disiapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah program-program prioritas termasuk stunting yang diperlukan intervensi. Intervensinya juga sekarang didorong untuk tidak dilakukan oleh pusat sepenuhnya, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dana-dana yang ada di daerah. Itu Mas Anabi. Terima kasih Bu Puspa dan Mas Anadi pertanyaannya.
Ini menarik Bu ya. Jadi banyak program-program yang vertikal horizontal ini memang untuk sustainability-nya gitu ya, perlu dilanjutkan. Tapi saya juga ada pertanyaan Bu. Ini kan tadi membahas juga 6 pilar transformasi gitu. Dan saya juga tertarik ketika membahas tentang SDM kesehatan. Nah, dengan upaya yang ada selama ini juga ada taken kontrak untuk MOU spesialis, bahkan beberapa juga diminta untuk yang ya agar mereka ketika spesialis kan sekarang diberi kelonggaran ya, juga bisa untuk spesialis di luar dan sebagainya. Tapi sebenarnya concern ketika disampaikan di layanan primer sendiri, apakah memang jadi satu concern utama untuk meningkatkan gaji gitu ya, fee gitu. Karena kan kebanyakan memang akhirnya ambil spesialis karena merasa ya selama ini kualitas hidupnya jadi dokter akan lebih naik kalau jadi spesialis, sedangkan jadi dokter umum tuh ya masih apa sih kayak gitu Bu. Nah, tapi itu jadinya memang sesuatu yang umum gitu. Banyak yang akhirnya jadi problem dan berdampak pada kualitas gitu. Apakah juga jadi satu concern Bu nantinya? Iya, jadi memang sekarang lagi didiskusikan juga ya. Itu yang sudah didengar oleh Pak Menteri jauh ketika beliau pertama kali menjadi Menteri Kesehatan. Kemudian muncullah untuk membuka beasiswa gitu ya untuk spesialis yang di luar ataupun diskusi-diskusi diaspora dari luar gitu ya untuk memanggil pulang gitu ya, coming home gitu ya untuk dokter-dokter hebat di luar gitu ya untuk bisa berkontribusi kepada Indonesia. Memang beberapa skema sedang didiskusikan gitu ya, apakah skema ya itu ya dari gaji gitu ya, pastinya gaji akan menjadi daya tarik untuk para spesialis yang bekerja di luar untuk kembali ke Indonesia. Namun selain gaji juga ada yang namanya kita bilang apa ya, transfer knowledge gitu. Jadi selain dia dipanggil pulang dinaikkan gaji, tetapi dia juga diminta untuk bisa mengcoaching gitu ya, mengcoaching dan juga mentransfer ilmunya kepada para junior. Bukan hanya memanfaatkan ilmu yang dia sudah punya dari luar gitu ya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga untuk menjadi mentor ataupun menjadi coaching kepada para juniornya. Diketahui juga kan disinyalir di beberapa perguruan tinggi ataupun di rumah sakit yang memiliki residen itu biasanya ya kerja sampai ya residennya lah yang pontang-panting, terus tidak dan ada subjektif gitu ya untuk penilaian terhadap presiden dan lain-lain. Nah, ini yang sedang diusahakan oleh Ditjenakes untuk memiliki skema-skema tersebut. Namun kita ketahui bahwa keinginan para dokter untuk berkembang juga pastinya ada. Makanya juga ada selain untuk dokter-dokter yang spesialis dalam negeri gitu yang sudah mengabdi, itu nanti akan ada skema juga bisa menjadi residen di luar gitu ya, jangka waktu tertentu, namun juga akan kembali ke Indonesia itukan ilmunya, kemudian ada satu seperti dulu gitu ya, di dokter itu kan ada yang namanya PTT, mungkin spesialis juga nanti akan ada PTT dalam jangka waktu tertentu, namun juga dengan dengan insentif yang berbeda gitu ya. Itu yang sedang kami ketahui juga lagi didiskusikan di Jenakes. Kemudian juga kita lagi usahakan untuk college based program sekarang di UK, ini lagi digodok untuk para dokter dan juga spesialis. Itu yang saya ketahui ongoing discussion gitu ya di Kementerian Kesehatan. Kalau peran kader bagaimana Bu? Ini kan juga penting ya untuk memenuhi kualitas pelayanan primer gitu. Kader kesehatan yang mungkin juga ya kondisinya memang suka relawan biasanya. Iya, jadi yang namanya kader, ini yang kita perlu cermati ya. Kadang kader itu telah masuk dalam radarnya kalau nggak salah dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami telah Kementerian Kesehatan itu berdiskusi sama Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemberdayaan PKK.
dalam pemberdayaan PKK itu ada yang namanya juga kader yang dapat diberdayakan bukan hanya di posyandu tetapi untuk program-program yang ada di tingkat RT dan RW. Nah, ini kita sudah pernah menyarankan untuk diberikan insentif sama seperti RT RW gitu ya. RT RW sekarang ketua RT sama ketua RW kan mendapatkan dana dapat dana tambahan gitu ataupun dana RT RW untuk masyarakatnya. Dan ini kita sudah pernah bersurat, setahu kami sudah pernah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk dapat dimanfaatkan juga oleh para kader dana-dana insentif tersebut. Namun dengan kategori bahwa jangan kader ini nanti meminta hak menjadi PNS begitu, karena kalau dia mau menjadi PNS, jadi kader misalnya sudah puluhan tahun, 10 tahun apa 11 tahun gitu ya, kemudian minta diangkat PNS, dia tidak bisa dengan mekanisme langsung pengangkatan seperti honorer. Honorer pun juga sekarang sudah dibatasi, sangat terbatas. Kalaupun nanti honorer mau menjadi PNS, sekarang juga harus mengikuti seleksi yang ada sekarang. Begitu. Jadi concern kami untuk untuk pembiayaan kader secara langsung dari Kementerian Kesehatan itu memang sampai sekarang tidak kami buka diskusi itu, tetapi pembiayaan untuk kader telah didiskusikan kepada Kementerian Dalam Negeri supaya sustainability-nya nanti menjadi satu perangkat di dalam masyarakat itu gitu ya. Jadi bukan Kementerian Kesehatan punya dana tersendiri gitu untuk ngasih ke kader-kader gitu ya. Kemudian RT RW nanti ngangkat kader yang lain gitu, nggak begitu. Jadi dalam satu sistem yang terintegrasi. Demikian Mbak Ayunda. Baik, Bu. Ini satu hal baru juga. Oh ya, dari Kementerian Dalam Negeri juga punya andil gitu. Menarik. Ada pertanyaan mungkin. Oh ya, ini dari Mas Afif. Silakan Mas Afif, mungkin bisa langsung menyampaikan. Ya, permisi, saya sebelumnya bukan dari orang kesehatan, tapi saya tadi tertarik sih Bu sama slide yang terakhir itu terkait bioteknologi yang dikembangkan oleh Kemenkes. Sebelumnya saya sebenarnya pernah juga belajar data science, itu berkaitan tentang kayak durasi treatment pasien di rumah sakit. Nah, dengan adanya personalized treatment yang mau dikembangkan oleh Kemenkes, ini udah diberlakukan atau belum? Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apakah ini akan meningkatkan durasi dari treatment pasien sehingga akan mengganggu manajemen rumah sakit, Bu? Kira-kira gimana ya, Bu, tanggapan dari Ibu? Oke, terima kasih Mas Afif. Silakan Bu Puspa. Ya, jadi memang teknologi yang sekarang ini kan ada yang namanya genomic sequencing gitu ya, terkait dengan precision medicine, dan ini terkait dengan adanya AMR gitu ya, antimicrobial resistant, yang memang disinyalir bukan hanya dari bukan hanya treatment. Biasa itu kan AMR itu terkaitnya dengan treatmentnya TB gitu ya, yang prolong, kemudian juga suka putus di tengah jalan, dia jadi jadi MDR gitu ya, multi drug resistant. Nah, ternyata banyak dari jurnal-jurnal itu dari teman-teman di bioteknologi menyampaikan, banyak jurnal yang terbit ataupun kita bisa mengquotes bahwa AMR itu tidak hanya terjadi karena TB gitu ya, ternyata digunakan juga untuk dari treatment yang ada di rumah sakit gitu ya. Jadi bagaimana untuk treatment yang tepat sasaran gitu ya, ataupun treatment yang obat-obat yang digunakan itu memang untuk penyakitnya gitu ya, bukan broad spectrum gitu ya, bukan broad spectrum medicine yang nantinya akumulasinya akan menjadi orang tersebut resisten akan satu obat. Nah, ini sudah dimulai tetapi tidak di semua rumah sakit. Kita bekerja sama dengan Eijkman. Ini ada kalau nggak salah ada di 5 rumah sakit, tapi punya punya afiliasi dengan rumah sakit provinsi, sehingga diharapkan nantinya ini bisa dimultiply gitu ya. Targetnya sih sekarang bukan jadi mesin WGS itu atau whole genome sequencing itu
bukan hanya digunakan untuk untuk periksa spesimen COVID gitu ya, ataupun treatment penyakit TB, tetapi juga untuk treatment penyakit seperti diabetes, kemudian juga seperti cancer. Nah, saya belum belum lihat lagi hasil yang terakhir. Kita biasanya dapat bulanan gitu dari tim WGS atau BGSI yang ada di Rumah Sakit Cipto, pemanfaatan dari mesin tersebut, dan apakah dengan pemanfaatan mesin itu, ini baru 1 tahun kayaknya, tahun lalu kan baru di launching Pak Menteri itu ya di RSCM untuk precision medicine ini. Jadi ini masih ongoing project. Nah, terkait dengan lama atau tidaknya tergantung mungkin dari penyakitnya begitu ya. Kalau misalnya dia di genomiknya atau genetiknya itu di sequence gitu ya, potensi penyakitnya itu apa saja, kemudian juga akan resisten ataupun seperti tes alergi gitu ya, akan ada keluar apa istilahnya ya, informasi-informasi terkait ke depannya dia berpotensi atas penyakit apa gitu ya. Itu yang kemarin disampaikan oleh teman-teman tim BGSI dalam presentasinya kepada Pak Menteri dan juga di dalam buletin yang mereka punya. Itu yang dapat saya bisa informasikan. Tapi nanti kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut, nanti saya kasih websitenya tim BGSI, itu bisa di searching di Google gitu ya. Dia kerjasama dengan Eijkman dan RSCM. Silahkan. Jadi tim BGSI ya, Bu. Ini mungkin menyambung sedikit, Bu. Bagaimana kebijakan untuk menjamin keamanan data genomiknya, Bu? Ya, untuk data genomiknya memang ini memang spesifik ya, jadi tidak bisa diakses sembarang orang. Kita tahu pasti ada form of consent yang harus ditandatangani oleh pasien dan juga dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak lab. Itu yang sampai saat ini sih datanya tersimpan aman gitu ya, nggak dijual-jual gitu, karena mungkin juga ini lebih spesifik pengobatannya, dan hanya seperti medical record gitu ya, tapi ini recordnya seperti bank genetik gitu ya, yang hanya bisa diakses oleh orang tersebut ataupun dari yang diberikan otoritas. Itu Mbak Yunda. Baik, terima kasih, Bu. Ini menarik sekali pembahasannya, karena memang panjang dan lebar, Bu, ya, untuk sudah disiapkan gitu pilar-pilarnya, sangat holistik dan komprehensif. Termasuk mungkin yang jadi salah satu poin menariknya tentang pandemic treaty-nya ini yang masih dalam proses juga, Bu, ya. Dan tadi juga ada info untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk BGSI. Tapi Bu, apakah ada kira-kira peluang nih untuk kami gitu ya, pelajar-pelajar yang mungkin nantinya akan ingin berkontribusi gitu ya untuk tergabung memperkuat ketangguhan kesehatan global. Kira-kira apa sih Bu peluang yang mungkin visible yang bisa kita lakukan? Ya, terima kasih juga Mas Tarek. Iya, untuk peluang-peluangnya banyak ya Mbak ya gitu ya. Kalau teman-teman ini yang pasti yang dari S2 banyak dari yang tadi kayak Mas Robi ada dari Kemenko PMK, kemudian dari yang lain juga. Kalau yang datangnya dari pemerintahan, pastinya dia akan memberikan kontribusi banyak gitu ya di dalam masyarakat. Kepada teman-teman yang mungkin dari asalnya swasta, itu juga bisa bergerak di kembali ke swasta atau kembali ke tempatnya, ataupun dia bisa melamar di banyak tempat gitu ya. Sekarang kalau saya lihat seperti NGO IOS juga membuka banyak banyak posisi gitu ya, dan juga untuk anak-anak yang untuk yang teman-teman yang masih S1 ataupun menjelang S2, banyak program internship gitu kan. Manfaatkan internship itu. Kami sendiri juga sedang menjajaki untuk Kementerian Kesehatan biar ada secondment ataupun internship
untuk bisa belajar lagi untuk kesehatan global ataupun men-shaping sense terhadap isu-isu kesehatan global. Dan satu lagi, kalau nantinya kembali, jangan lupa untuk banyak menulis gitu ya, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Kita punya wadah untuk bisa memberikan peluang kepada masyarakat atau para akademisi untuk bergabung, bukan hanya jangan berharap terlalu banyak melalui suatu proyek-proyek, tetapi lakukan secara mandiri ataupun berkelompok, dan bergabung juga kepada CSO gitu ya, yang ada banyak sekarang di Indonesia. Seperti kalau di bidang kesehatan itu ada di di Nutrition Indonesia, kemudian ada Save the Children, kemudian ada FHI, terus juga banyak NGOs yang lain gitu ya. Dan kalau memang masih berminat menjadi PNS, pastinya sekarang PNS, teman-teman PNS sekarang sudah tidak seperti dulu ya, pulang makan gaji buta gitu ya, tapi sekarang dituntut lebih profesional. Dan kontribusi teman-teman itu bukan hanya menjadi suatu policy maker, tetapi dari berbagai level gitu ya, dan pastinya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Itu Mbak Ayunda. Terima kasih banyak Ibu. Sepertinya saya tidak perlu memberikan closing statement lagi karena sudah ditutup oleh closing statement Bu Puspa. Baik, ini sudah di akhir penghujung. Mungkin akan saya kembalikan lagi kepada MC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu Puspa dan teman-teman audiens semuanya. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Kembali ke MC. Silakan Mbak Lita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yunda dan terima kasih juga Bu Puspa. Hari ini diskusinya menarik banget ya. Tadi kita udah ngomongin soal pemerintah juga, terus kontribusi kita, karena aku yakin di sini teman-teman yang hadir juga banyak pelajar ya, dan kita nanti pulang atau mungkin selesai studi udah tahu nih, wah kira-kira di Indonesia ada apa di bidang kesehatan dan bagaimana kita bisa bikin solusi-solusi baru dan juga inovasi baru buat Indonesia gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah hadir. Tapi sebelum teman-teman leave nih, kita foto dulu yuk. Jadi boleh on cam, nanti akan di screenshot dari teman-teman panitia. Oke, kita tunggu semuanya on cam dulu ya, teman-teman. Oke, sip. Oke, masih ada yang mungkin lagi menyesuaikan sinyal. Oke, baik. Kalau gitu boleh aku hitung nanti teman-teman panitia yang akan screenshot ya. Oke, sudah siap? Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga Bu Puspa, Mbak Yunda, dan juga tadi ada Kak Olivia ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga untuk PPI Belanda yang sudah mengatur dan juga membuat dan juga melaksanakan acara hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow Instagram PPI Belanda dan tunggu kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Terima kasih. Selamat malam minggu. Terima kasih Bu Enjoy. Puspa. Ya Terima Bu, Terima selamat kasih. malam. Ya, sama-sama. Istirahat. Enjoy summer ya. Selamat weekend. Menjelang summer ya. Iya Oke, Bu. dah. Teman-teman, apakah recordingnya bisa di stop? Atau mau lanjut dulu?